Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rukun khutbah, Khatib Al-Fakir ingin memesankan juga kepada para jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." 3 kali Rasulullah mengucapkan itu sambil menunjuk dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Berarti takwa itu ada di dalam sanubari kita. Kadangkala tidak bisa diperlihatkan setelah zahir bahwa seorang benar-benar bertakwa atau pura-pura bertakwa. Oleh karena itu, Sayyidina Ali mengatakan ada 4 ciri dari orang yang bertakwa itu. At-taqwa al-khawfu minal jalil wal a'malu bitanzil wal qanaatu bil qalil wal istidadu liyaumil rakhil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa itu menurut Sayyidina Ali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kita harus menanamkan rasa takut kepada yang maha luhur, kepada yang maha agung. Jangan sampai kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengamalkan sebagaimana apa yang telah dituntunkan, yang telah diturunkan. Jangan sampai kita beramal ini mengada-ada, tidak sesuai dengan tuntunan. Karena apabila itu terjadi, maka amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Sayyidina Ali berucap, wal qanaatu bil qalil. Qanaah, bersifatlah qanaah dengan apa yang sedikit, yang pas-pasan. Karena sifat takwa yang demikian
akan membuahkan rasa syukur kepada orang yang benar-benar memiliki sifat takwa itu tadi. Orang yang pandai bersyukur dengan nikmat yang sangat sedikit, maka ketika ia mendapatkan nikmat yang berlimpah, ia akan tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Namun sebaliknya, apabila seseorang tidak mampu bersyukur dengan yang sedikit, biasanya dia merasa ujub ketika mendapatkan nikmat yang banyak. Itu bukan karena Allah, itu karena hasil usaha saya, hasil jerih payah yang telah bertahun-tahun diusahakan. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya dengan mensyukuri nikmat yang sedikit akan ditambahkan nikmat yang berlipat ganda. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah firman Allah agar supaya kita menjadi orang-orang yang qanaah. Orang-orang yang qanaah merasa cukup berapapun rezeki yang ditambahkan, yang rezeki yang dianugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, menurut Sayyidina Ali, al-istidadu liyaumil rokhil. Berbekallah, berusahalah membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk hari-hari perubahan. Dari hari kehidupan, masa kehidupan ke alam barzah, dari alam barzah berubah menjadi alam akhirat. Apa yang telah kita persiapkan menuju perjalanan panjang rihlah ilallah tersebut? Itulah takwa menurut Sayyidina Ali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya yakin dan percaya para jamaah sekalian adalah orang-orang yang dikategorikan ke dalam orang-orang yang memiliki sifat takwa dengan takwa yang sebetul-betulnya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kesempatan berdialog dengan para sahabatnya. Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, siapakah makhluk yang paling menakjubkan imannya, yang paling mengagumkan imannya, yang paling teguh imannya?" Sahabat langsung menjawab, "Para malaikat ya Rasulullah." "Bukan," kata Rasulullah. Bagaimana mungkin malaikat yang senantiasa menjalankan perintahnya, menjalankan tugas-tugasnya, tidak ada hawa nafsu, tidak memiliki iman yang mengagumkan, iman yang menakjubkan? Kalau begitu, para nabi dan para rasul ya Rasulullah, kata para sahabat. "Bukan." Bagaimana mungkin para nabi dan para rasul tidak memiliki iman yang mengagumkan, sedangkan mereka mendapatkan petunjuk dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Jika demikian, bagaimana dengan sahabat-sahabatmu ya Rasulullah? Kata para sahabat, "Sudah barang tentu kalian bertemu denganku, kalian melihat apa yang aku kerjakan, kalian mendapat bimbingan langsung dariku. Bagaimana mungkin kalian tidak memiliki iman yang menakjubkan itu tadi?"
Oleh karena itu, para sahabat kemudian bertanya, siapakah ya Rasulullah orang-orang yang memiliki iman yang sangat menakjubkan itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini, kemudian Rasulullah bersabda, orang-orang yang paling menakjubkan imannya adalah orang-orang yang datang sesudah kalian, bahkan dipisahkan ribuan tahun. Sampai sekarang kita dipisahkan 1445 tahun dengan Rasulullah. Tapi mereka umatku itu yang tidak pernah ketemu denganku menjalankan apa yang diperintahkan dalam Islam. Mereka hanya membawa dan membaca ayat-ayat suci, lalu kemudian mereka mengimaninya dengan baik. Itulah iman golongan orang-orang yang sangat menakjubkan. Dan Rasulullah sangat ingin segera berjumpa dengan orang-orang yang ada di akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bermuhasabah sebentar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar memiliki iman dan ketakwaan yang paling menakjubkan itu? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa khotib setiap Jumat senantiasa mengingatkan akan takwa ini tadi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah nanti bertemu dengan beliau. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di suatu kawasan nun jauh di sana, dipisahkan dari Indonesia 8.660 kilometer, ada saudara-saudara kita yang tidak tenang seperti kita ketika kita beribadah. Selama 76 tahun mereka selalu mendapatkan tekanan-tekanan. 76 tahun. Ketika bangsa Zionis ini diberikan spot-spot tertentu di daerah itu, lalu kemudian selama 76 tahun menguasai seluruh wilayah itu tadi. Wilayah yang luasnya itu sepertiga dari Kabupaten Bangkalan, 365 km persegi. Jadi kalau kita ibaratkan itu antara Arosbaya sampai Sepolo itu, di 10 itu kalau bahasa Indonesianya. Ada Tanjung Bumi, itu wilayahnya. Apa yang terjadi? Negara-negara adidaya dikomandoi oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis membombardir, meluluh lantakkan. Jangankan penghunian rumah-rumah, tempat warga bernaung di situ, masjid-masjid hilang, luluh lantak, kubah-kubahnya rubuh, rumah sakit juga habis, apalagi sekolah-sekolah, mereka tidak bisa bersekolah. Ya Allah, sungguh kami tidak bisa membayangkan bagaimana suasana Idul Adha yang baru lalu. Zionis melarang masuknya hewan-hewan kurban masuk ke daerah Gaza itu. Idul Kurban tidak ada pemotongan hewan kurban karena dilarang. Lagian juga hewan-hewannya juga disapu bersih oleh bom yang kita kenal dengan bom karpet. Bom karpet itu sudah dilarang oleh PBB, tapi
Zionis Israel tidak mempedulikannya. Ibarat lalat, ibarat nyamuk, ditumpahkan, ditutupkan karpet di atasnya. Semua apa yang ada di bawah karpet itu mati. Jangankan manusia, binatang-binatang kecil pun mati karena bom karpet yang sebetulnya dilarang itu tadi. Tidak hanya itu, Zionis Israel mengebom dengan bom fosfor cair. Bom fosfor cair itu, bom fosfor putih itu, ketika kena kulit maka kulitnya melepuh. Apabila kena lebih dalam lagi, dagingnya terkelupas, kelihatan tulangnya. Betapa penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di jalur Gaza itu tadi. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Lantas apakah mereka berkeluh kesah? Mereka bersedih hati? Tidak. Mereka senantiasa berucap alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang senantiasa diucapkan oleh saudara-saudara kita. Itulah yang kemudian memutarbalikkan suatu anggapan sebetulnya yang mana yang teroris. Apakah bangsa Palestina yang akan dihancurkan itu, akan dimusnahkan itu yang teroris, atau Israel yang teroris? Sehingga dengan demikian banyak gelombang-gelombang yang mendukung di seluruh dunia kemerdekaan Palestina. Peran kita adalah tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Kita hanya berdoa. Mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang kini sedang sangat menderita itu tadi. Yang kedua yang ingin saya himbau adalah, marilah apabila kita sanggup, apabila kita bisa ikut memboikot produk-produk yang pro Israel. Hanya itu yang dapat kita lakukan sepanjang umat Islam ini, negara-negara Islam ini belum bergerak, belum bersatu. Tanpa persatuan umat Islam, Islam akan tetap seperti yang ada pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.